Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita dalam perkuliahan metodologi studi Islam. Baik, langsung saja sebagai pengantar. Pada awal tahun 1970-an, berbicara mengenai penelitian agama masih dianggap tabu karena orang akan berkata, kenapa agama yang sudah begitu mapan dan mau diteliti? Agama adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap serupa juga terjadi di barat, di mana dalam pendahuluan sebuah buku Seven Theories of Religion dikatakan bahwa dahulu orang Eropa menolak anggapan adanya kemungkinan meneliti agama, sebab antara ilmu dan nilai, antara ilmu dan agama, kepercayaan, tidak bisa disinkronkan. Pengertian metodologi menurut bahasa atau etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani yaitu meta sepanjang, hodos jalan. Jadi metode adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Metode berarti ilmu cara menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Metode juga disebut pengajaran atau penelitian. Menurut istilah atau terminologi, metode adalah ajaran yang memberi uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Metode biasa digunakan dalam penyelidikan keilmuan. Metodologi adalah ilmu cara-cara dan langkah-langkah yang tepat untuk menganalisa sesuatu atau penjelasan serta menerapkan cara. Selanjutnya, ruang lingkup studi Islam. Yang pertama, sebagai doktrin dari Tuhan yang sebenarnya bagi para pemeluknya sudah final dalam arti absolut dan diterima apa adanya. 2. Sebagai gejala budaya yang berarti seluruh yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agamanya. Yang ketiga, sebagai interaksi sosial, yaitu realitas umat Islam. Bila Islam dilihat dari tiga sisi, maka ruang lingkup studi Islam dapat dibatasi pada tiga sisi tersebut. Oleh karena sisi doktrin merupakan suatu keyakinan atas kebenaran teks wahyu, maka hal ini tidak memerlukan penelitian di dalamnya. Selanjutnya, urgensi studi Islam. Yang pertama, umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematik, yaitu umat Islam pada saat ini berada pada masa yang lemah dalam segala aspek kehidupan sosial budaya, yang mana harus berhadapan dengan dunia modern yang serba praktis dan maju. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh terjebak pada romantisme, artinya menyibukkan diri untuk membesar-besarkan kejayaan masa lalu yang terwujud dalam sejarah Islam. Sementara saat ini Islam masih silau menghadapi masa depannya. Umat Islam memang berada dalam suasana problematik. Jika sekarang umat Islam masih berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam, hasil penafsiran ulama terdahulu yang dianggap sebagai ajaran yang mapan dan sempurna serta paten, berarti mereka memiliki intelektual sebatas itu saja yang pada akhirnya menghadapi masa depan yang suram. Yang kedua, urgensi studi Islam. Yang kedua yaitu umat Islam dan peradabannya berada dalam suasana problematik. Islam sebagai agama yang rahmatullah lil alamin tentunya mempunyai konsep atau ajaran yang bersifat manusiawi dan universal yang dapat menyelamatkan umat manusia dan alam semesta dari kehancurannya. Akan tetapi, umat Islam sendiri saat ini berada dalam situasi yang serba problematik. Kondisi kehidupan sosial budaya dan peradaban umat Islam dalam keadaan lemah dan tidak berdaya berhadapan dengan budaya dan peradaban manusia dan dunia modern. Disinilah urgensinya studi Islam, yaitu untuk menggali ajaran-ajaran Islam yang asli dan murni dan yang bersifat manusiawi. Dari situlah kemudian dididikkan dan ditransformasikan kepada generasi penerusnya yang bisa menawarkan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia dalam dunia modern. Selanjutnya, urgensi studi Islam. Dari segi tingkatan kebudayaan, agama merupakan universal cultural. Salah satu prinsip fungsional menyatakan
bahwa segala sesuatu yang tidak berfungsi pasti akan lenyap dengan sendirinya. Karenanya, agama Islam dari dulu hingga sekarang dengan tangguh menyatakan eksistensinya. Hal ini berarti bahwa agama mempunyai dan memerankan sejumlah peran dan fungsinya di masyarakat. Oleh karena itu, studi Islam dituntut untuk membuka dirinya agar studi Islam mampu berkembang dan beradaptasi dengan dunia modern serta menjawab tantangan kehidupan dunia dan budaya modern. Ini juga ada di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Selanjutnya kita berbicara tentang pendekatan dalam metodologi studi Islam. Yang pertama yaitu pendekatan sosiologis. Harus ditegaskan di sini bahwa orang yang pertama kali menggagas sekaligus mempraktikkan sosiologi sebagai sebuah disiplin ilmu baru yang mandiri adalah Ibnu Khaldun. Namun, sebagian besar sosiolog memandang kontribusi Ibnu Khaldun begitu kecil dalam sosiologi. Mereka lebih mengakui Karl Marx dan Auguste Comte sebagai seorang yang paling berjasa bagi disiplin ilmu sosiologi. Pendekatan sosiologis dibedakan dari pendekatan studi agama lainnya karena fokus perhatiannya pada interaksi antara agama dan masyarakat. Teori sosiologis tentang watak agama serta kedudukan dan signifikansinya dalam dunia sosial mendorong ditetapkannya serangkaian kategori-kategori sosiologis meliputi 1. Stratifikasi sosial seperti kelas dan etnisitas. 2. Kategori bisosial seperti seks, gender, perkawinan, keluarga, masa kanak-kanak, dan usia. 3. Pola organisasi sosial meliputi politik, produksi ekonomis, sistem-sistem pertukaran, dan birokrasi. Yang keempat, proses sosial seperti formasi batas, relasi intergrup, interaksi personal, dan penyimpangan serta globalisasi. Yang kedua, pendekatan historis. Sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang membahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pendekatan antropologi. Melalui pendekatan antropologi, sosok agama yang berada pada daratan empirik akan dapat dilihat serat-seratnya dan latar belakang mengapa ajaran agama tersebut muncul dan dirumuskan. Antropologi berupaya melihat hubungan antara agama dengan berbagai pranata yang terjadi di masyarakat. Yang keempat, pendekatan psikologi. Label psikologi agama seolah menunjukkan bahwa bidang ini merupakan cabang psikologi yang concern dengan subjek agama, sejajar dengan psikologi pendidikan atau psikologi olahraga atau psikologi klinis. Akan tetapi kenyataannya, psikologi agama berada di bagian luar mainstream psikologi. Dengan ilmu jiwa ini, seseorang selain akan mengetahui tingkat keagamaan yang dihayati, dipahami dan diamalkan seseorang, juga dapat digunakan sebagai alat untuk memasukkan agama ke dalam jiwa seseorang sesuai dengan tingkatan usianya. Dengan ilmu agama akan menemukan cara yang tepat dan cocok untuk menanamkannya. Jadi pendekatan dalam metodologi studi Islam diketahui bahwa Islam sebagai agama yang memiliki banyak dimensi, yaitu mulai dari dimensi keimanan, akal pikiran, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi, lingkungan hidup, sejarah, perdamaian, sampai pada kehidupan rumah tangga, dan masih banyak lagi. Untuk memahami berbagai dimensi ajaran Islam tersebut, jelas memerlukan berbagai pendekatan yang digali dari berbagai disiplin ilmu.
di dalam Al-Quran yang merupakan sumber ajaran Islam. Misalnya, dijumpai ayat-ayat tentang proses pertumbuhan dan perkembangan anatomi tubuh manusia. Untuk menjelaskan masalah ini, jelas memerlukan dukungan ilmu anatomi tubuh manusia misalnya. Selanjutnya, untuk membahas ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah tanaman dan tumbuh-tumbuhan, jelas memerlukan bantuan ilmu pertanian misalnya. Nah, bagaimana dengan penjelasan sebagai pengantar kita pada hari ini dalam kuliah metodologi studi Islam? Silahkan diulang-ulang untuk menontonnya, memahaminya, sehingga nanti setelah menonton dan memahami apa yang telah disampaikan di dalam materi ini, dapat mengerjakan tugasnya yang linknya akan saya berikan di deskripsi YouTube ini, dan nanti token atau passwordnya akan saya berikan. Jangan lupa menuliskan nama, NIM, kelas di kolom komen YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.